apakah Anda setuju bahwasanya pengertian makan adalah meneguk sebuah air? Setuju nggak? Enggak. Kenapa? Itu minum pengertian. Nah, pinter. Berarti definisi tersebut sudah disepakati oleh semua orang, betul nggak? Ah, ya. Betul nggak? Ya. Artinya kita nggak bisa ngubah-ngubah definisi tanpa literasi, bener nggak? Contoh saya, Ya, saya sedang makan nasi goreng. Artinya makan itu adalah meneguk sebuah air. Sepakat nggak? Enggak. Kenapa nggak sepakat? Saya tanya kenapa? Karena lagi dalam makan toh, keadaan Iya, makan. kenapa Anda nggak sepakat? Pertanyaan saya, kenapa Anda nggak sepakat? Karena ada kesatuan mengenai kesepakatan bersama. Siapa yang menyepakati? Kebenaran. Ayo. Kebenaran. Ayo. Siapa yang menyepakati? Saya tanya. Tunggu bang ya, yang diakui secara Ayo. Gimana Pak Moa? Saya capek. Itu belum masuk di level kebenaran dulu, bersifat pendapat dulu. Setelah pendapat umum itu baru diuji, dari uji materi itu baru kita sepakati bersama itu. Nah, betul. Jadi ada yang namanya itu kebenaran pragmatis bang. Aduh. Ada empat kebenaran. Jadi hasilnya nanti itu, Ya. Berdasarkan kesepakatan bersama menjadi sebuah kebenaran yang pragmatis. Tapi ini apa? Oke. Ya. Kebenaran itu siapakah yang melegitimasi? Saya tanya. Kebenaran itu individu bang. Iya, kok individu gimana sih? Kok individu gimana? Kalau individu berarti saya bisa. Tabrakan kalau individu. Kalau individu berarti saya bisa. Nantinya. Boleh. Enggak, tunggu, sabar. Kalau individu berarti saya boleh dong membuat definisi sendiri. Yang orang lain nggak sepakat, yang penting saya buat. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Boleh. Boleh ya. Ya sudah, mulai sekarang teman-teman di bawah, definisi makan adalah meneguk sebuah air. Sepakat? Itu menurut saya tidak sepakat. Loh, ya katanya boleh. Individu apa? Iya, katanya boleh. Itu individu kamu. Iya, enggak? Boleh nggak? Boleh nggak kalau disepakati semua? Saya tidak sepakat. Loh, kenapa? Itu kan tabrak jadinya. Berarti bukan individu. Kebenaran itu tidak boleh memaksakan atas orang lain. Tapi Astagfirullah. Aduh. dia itu Ini hubungan internal atau hukum internasional ini? Bahaya itu dalam menafsirkan hukum itu. Iya. Gimana mau berdasar hukum definisi secara nasional aja nggak pahami gitu loh. begini bang, salah. Oh begitu. Kami sarjana itu boleh berbeda pendapat. Oke, sekarang saya tanya, boleh nggak pengertian begini sebab menjadi begitu? Boleh nggak? Kalau menurut kamu itu benar, Enggak, menurut semua harus. Jadi begini, saya yang buat definisi itu, kemudian kalian harus sepakat dengan saya, boleh nggak? Iya, boleh nggak? nggak boleh. Pertanyaan, siapakah yang boleh memaksa definisi itu? Siapa? Oh, salah. Kebenaran itu tidak boleh dipaksa, tapi Gimana sih? Oke, pertanyaan saya, dari mana Anda tahu? Tunggu, sabar. Boleh menafsirkan. Sabar. Saya boleh mentafsirkan, tapi soal definisi gimana? Tahu nggak definisi itu apa? Pengertian definisi itu apa? Apa? Pengertian definisi itu apa? Pengertian
Jadi Itu pengertiannya. katanya pengertian definisi apa? Menjelaskan hal itu. Menjelaskan hal tertentu. Apanya yang dijelaskan? Apa yang didefinisikan? Apa yang didefinisikan? Sama nggak definisi dengan terminologi? Itu pertanyaan bagus. Bagus. Jawabannya bagus nggak? Terminologi itu Bahasa Inggris sana. ya, Ngeri ini. Pertanyaan saya tuh gimana? sebenarnya gampang teman-teman. Cuman jawabannya yang Bukan. Ini Bang ya. Kita kan beda fakultas ya. saya fakultas apa? Saya fakultas apa saya? Tidak tuh. Gue ngomong beda fakultas belum tanya. Karena dari cara pikir abang itu Kira-kira fakultas apa? saya nggak tahu. Gimana nih? Kok bisa bilang kalau belum tahu? Urusan abang. Lu gak kuat saya. Pisau ilmunya itu beda. Karena Ambil pisau. pisau ukur ilmunya beda. Metodologi yang saya pelajari ya dengan fakultas lain ya itu beda. Metodologi apa yang Anda gunakan? Metodologi apa yang Anda gunakan? Saya tanya. Kalau saya bilang normatif, abang tahu apa? Normatif itu untuk apa? Untuk apa? Nggak tahu. Loh, ya, anggap saya tanya. Anggap saya nggak tahu. Normatif untuk apa? Kebanyakan fakultas itu memiliki cara berpikir tentang metode. Saya nggak cara berpikir. Saya tanya metode. Metode yang Anda gunakan normatif. Itu metode apa itu normatif itu? Ditanya metode apa kok? Itu apabila mengandung 3 hukum: pertangan, kekaburan, dengan kekosongan hukum. Saya nggak tanya soal kekhususan, saya tanya soal keumuman. Metode apa yang Anda guna? Nggak usah khusus. Kalau khusus, saya juga bisa pakai metode khusus. Ya, Anda nggak pertanyaan saya. Metode apa yang umum yang Anda pakai dan saya pakai? Dan semua pakai pasti. Metode apa yang Anda gunakan? Kebanyakan orang pakai kualitatif ya. Hukum metode. Itu metodenya. Ya, Metode apa itu? begini. Enggak, saya tanya itu metode apa? Metode apa itu saya? Kalau kamu bilang metode penelitian hukum, kami Metode apa? Saya metode apa? Kualitatif itu ada apa? nah kami orang hukum tidak belajar itu. Saya nggak tanya soal hukumnya. Saya tanya secara umum. Secara umum. Kami Mau di hukum, mau di kedokteran, mau dimanapun juga. Yang namanya metode kuantitatif dan kualitatif itu adalah metode penulisan skripsi itu. penulisan skripsi. Itu ada penelitian. Sarjana hukum. Itu metode penelitian. Metode riset, metode namanya itu. Garis bawah secara umum. Udah jelas? Nah, apa bedanya metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif? Jawab. Kami tidak belajar situ, Bang. Oh, kacau. Koplak. Sarjana koplak yang ada kayaknya nih. Jangan-jangan skripsinya beli. Parah ini. Sepertinya gitu, Bang Dardiasa. Ini sarjana koplak namanya ini. Lanjut. Tidak apa-apa. Enggak, Prof Oreo aja yang lanjut. Saya mau ketawa aja. Lanjut, Prof. Aduh, gimana sih ini? Kuliah di mana sih? Anda ini kuliah di mana? Saya Di tanya. Jambi, Bang, di Jambi. Apa? Lulusan apa? Universitas Jambi, Unja. Kenapa ada hukum internasional? Nggak ada Unja. Teman saya ada di Unja kok. Ada. Kamu jangan bohong loh. Ada. Saya jangan bohong loh. Saya telepon teman saya orang dosen Unja loh. Mampus loh nanti. Silakan. Saya tanggung jawab. Apa sarjana? Oh ya, nanti tak telepon dosen-dosennya ya. Silakan. Ketahuan nanti ya. Nama aslinya siapa? Bentar. Nama aslinya siapa? Coba saya cari. Nama aslinya siapa? Panjang kedua kayu. Saya ya? Ya, nama aslinya Pak Tony siapa? Mau nengok di itu ya? Kementerian ya, Bang ya? Ada? Enggak, di PD Dikti. Saya tanya, saya akan cari di PD Dikti ya. Nama lengkap saya itu Lastrian Tony Siagian. LAS. Saya ambil itunya aja, Pak.
Kertas itu saya, nilai saya dulu. LAST LASTRI RI ANTONI SIA spasi ya? spasi ya, SIA Siagian D Siagian Siagian. Lastrioni Siagian. Lastriantoni. Oh, Lastriantoni Siagian. Ya. Oh ya, oke. Sebentar aku cari. Silakan. Kok nggak Lastriani aja, kenapa? Ya, itu pemberian orang tua, Bang. Oke, aku cek. Boleh. Ini Ada nomornya nggak itu? Bagaimana bisa dicari? tunggu. Sabar. Lastriantoni Siagian, Universitas Jambi Ilmu Hukum. Coba kita cek. Ya, silakan. S1, weh mantap, lulus. Ada nomor induknya, ya bagus gini loh. Riwayat kuliah 2012, lulus 2000. 17 nggak? Tunggu. Ganjil. Lulusnya tahun berapa? Saya dulu pernah nganggur, Bang. Pantesan. 2017. Lulusnya tahun berapa? Drop out 2017. ini. Hah? 2017. 2013 kok cuma satu semester? 17, Kemana ini? 17. Ya, saya tanya 2013 kok cuma satu semester? 17. Saya tanya 2013 kok cuma satu semester? Nggak, masuknya 2000 IRB 101112 tamatnya 2017. Nih, aku bukain ya. Nih, aku bukain. Coba. Nah, nih. Ya, aduh, gimana ini caranya biar mati ininya. Efek. Oh, efek. Oke, efek. Oh no. Nah, ini. Oke. Mana? Oke ya. Coba. Nih ya, oke ya. Ini kan Iya, judul penelitian saya Lastriantoni Siagian kan? Tunggu. tentang hak veto. Tunggu. Veto untuk hukum Ini internasional. kan? Mana? Iya. Univers ilmu hukum, nggak ada hukum internasional, nggak ada. Ilmu hukum doang. Ada. Ini loh. Nggak ada Ini loh. sarjana hukum internasional nih koplak. Lastriantoni Siagian kan? Iya, benar. Laki-laki kan? Iya. Ya, Universitas Jambi kan? Iya, betul. Program studi ilmu hukum, mana internasionalnya? Wah, nggak ditambah ya di situ ya? Hah? Hak veto itu. Kok hak veto? Nih, 2012 2 semester, 2013 kemana kok cuma 1 semester? Kok nggak ada sih nilainya? Ada. Tunggu dulu, jangan ke nilai, gampang kalau soal nilai. Ini dulu. Kenapa 2013 cuma 1 semester? Lu yang pun nggak nampak pula lagi. Ini loh. Ya, cuma 1 semester ya, Bang ya? Iyalah ini. Korupsi ya? Aneh. Nggak tahu. Loh kok aneh? Loh, ini dikti loh. Iya. Dikti nih. Iya, dikti. Loh kok iya? Emang iya? Gimana sih? IP saya 3,81. Hah? 3,81. Saya nggak tanya IP. Aduh. Nih riwayat studi. Ada ya? Coba 2 SKS. Tengok ada hukum internasional sih itu. Pengantar organisasi. Iya, kalau pengantar hukum perjanjian internasional ada, tapi jurusannya bukan internasional. Gimana sih? Aduh, nggak ada ya. Aneh. Ini mata kuliah. Iya, dia itu penjurusan dia. Ini mata kuliah tadi itu. Iya, dia penjurusannya semester 6. Jadi kalau ada yang ambil hukum internasional, maka mata kuliah internasional diambil. Kalau pidana, yang pidana aja diambil. Mereka nggak ngambil yang internasionalnya. Itu. Ya terserah kamu lah. Iyalah. Kamu, tapi yang jelas di sini nggak ada tulisan ilmu hukum internasional ya, ilmu hukum doang. Ada, aduh, maaf lah ya. Jadi seperti ilegal saya. Iya, lah ini nggak ada. Nggak tahu. Mana tulisan internasionalnya? Mana? Iya, kok nggak dibikin ya?
Wah, ini namanya korupsi kata-kata ini. Nggak bisa. Kalau ini aku klik ya. Nggak bisa. Kalau emang udah di sini, kalau emang hukum ilmu hukum ini, ya berarti ilmu hukum ini. Karena nggak mungkin kan si Universitas Jambi ini mendaftarkan di PD Dikti ini cuman nggak sesuai dengan namanya, kan nggak mungkin. Saya mungkin banget buka itu. Yang itu ijazah nampak kok Bang, kayaknya ada. Yang nomor Kayaknya ini gimana kayaknya? Kok kalau kayaknya gitu gimana? Nih gua kasih tahu nih. Ya. Program studi di Perguruan Tinggi Universitas Jambi ya. Gua kasih tahu. Ya. Ada 1 2 3 sampai dengan berapa ini? Wih, banyak banget deh. Banyak. Tunggu, 105 prodi. Tunggu, kita cek yang ilmu hukum. Ilmu hukum ya, boleh, silakan. Ilmu hukum. Nah, ini ada internasionalnya gak ini? Coba tengok, masih dibuka dah Bang kira-kira? Ini 27, nomor 27 ada internasionalnya gak? Coba klik, masih ada nggak? Mau dibuka? Dibilangin kok. Masih ada Gak ya? bisa, nggak bisa diklik ini. Kok nggak bisa ya? Tunggu. Nah, ini. Ada nggak? Universitas Jambi ilmu hukum doang. Mana internasionalnya? Nih. Program kekhususan. Iya, ini loh profil program studi, udah jelas kan? Oh. Nah, ini namanya apa ini? Coba. Aduh, siapa yang telepon ini? Tunggu. Nih. Status aktif. Ini apa ini sebutannya? Ilmu hukum internasional rupanya. Mana? Ini. Nggak nampak Bang. Ini. Mana? Handphone saya ini, aduh, Dijual dulu. Saya tunggu. Ganti baru. garis-garis dia di sini handphone ini. Tapi Nih. bagus, mana? Nih nampak nggak? Ilmu hukum ya. Mana internasionalnya? Dia tuh bukan dari awal hukum internasional ya Bang. Jengkelin. Udah. Males gue. Wih, kok bisa dibuka ya? Bisa lah. Saya nggak tahu. Saya juga bisa tahu alamatmu di mana loh. Di Jambi. Ya, rumahmu saya juga bisa tahu di mana. Di situ tercatat di Telanai Pura itu tuh. Iya, intinya saya tahu semuanya. Iya. Iya kan? Untuk apa saya buat itu jujur? Iya. Nomor ijazahmu aja aku tahu loh, nomor ijazahmu. Iya. Yang 03 lu miring-miring itu garing-garing itu kan? Iya, saya tahu. Nomor indukmu aja saya tahu. IRB 10011287. Yes, betul. Masih ingat. IRB 10011287. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator lu deh, moderator. Kasih sama aku. Oke, siap. Bang Ardiansa, itulah jadi mungkin masa lalu saya kan? Enggak apa-apa. Disclaimer nggak bisa lama-lama ya. Mungkin iya, nggak apa-apa. Mungkin cerita-cerita lain waktu lagi ya. Saya harus turun siap. dulu. Adek Tony Syagian. Apa tuh Bang? Cemana ya Godek? Apa itu, Ini yang Bang? kau lawan ini dosenmu itu. Itu bukan kaleng-kaleng. Ardiansa itu. Nggak apa-apa. Itu kira dosenmu itu dia tuh, dosen itu yang main-main sama dia tuh. Iya nggak apa-apa. Dosen itu cuma duluan baca buku ketimbang mahasiswanya. Kalau Iya, gitu aja, betul. Saya turun dulu Bang Ardian saya. Oke, thank you ya. Thank you ilmu hukum internasional. Mungkin lain kali itu kita cerita tentang tafsir Alkitab aja, oke? Saya Tony Thank you. Sarjana Hukum Internasional. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Lucu juga dia, masya Allah. Aduh, nggak apa-apa lah. Ini ada tamu ini, Bang Predator kebenaran ini. Silakan kebenaran, mau ngomong. Tapi dia jujur dia itu yang Iya, bagusnya. jujur. Jujur terus nggak menghina juga bagus. Seneng sih aku, seneng sih. Ya meskipun nggak sesuai dengan omongannya. Begitu masuk saya Tony Siagian ahli hukum internasional gitu. Baru masuk dia ngomong gitu. Buset. Bom buku siapa ini deh? Hah?
Bom Gimana? buku. Naikin ya. Bom Minta ini. buku. Coba dinaikin. Ya, Udah naik ya? Iya, udah. Aduh, ya Allah. Iya adalah betul Kang Cecep. Ini bom buku. Ini ada kebenaran nih, Islam apa Kristen kebenaran ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang mana yang salam barusan? Dari Ya, buku. Oh, bom buku. Oh, Muslim. Kalau kebenaran Islam apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Selamat Prof. malam Oreo tadi ya? rekan-rekan. Oke, lanjut. Lanjut Bang Predator. Lanjut. Lanjut di. Enggak lah, Apa yang lanjut mau aja. ditanyain di? Enggak, aku sebagai host di sini ada tamu-tamuku, ada Bang Mo, ada Bang Predator, ada Bang Bom Buku. Nanti beliau-beliaulah yang akan berusaha berdiskusi dengan Bang Kebenaran. Silakan. Lanjut, nanti aku udah ketinggian. Cepat. Bang Bom dulu bawa Bang Bom. Nanti kita pertengahan aja. Enggak, Bang Moa dulu deh. Bang Moa, silakan Bang Moa. Kan Bang baru Moa lah. datang Bang Bombo. Bang Moa, silakan. Ya, apa yang mau dibahas ini? Ya, silakan Kebenaran. Apa yang mau dibahas? Ketuhanan aja terus Bang. Mana nggak bosan kayaknya. Kalau saya nanya Al-Quran sekali boleh? Silakan Bang Moa. Boleh. Ya, halo, ya. Kecil suaranya bang, merah-merah tuh signalnya. Ya, udah dengar bang? Dengar. Yang nanya Al-Quran boleh nggak? Naik, tanya. Oke. Saya cuma mau nanya ini aja, satu aja. Surah Al-Ma'arij 40. Apa? Surah apa, bang? Surah 70. Al-Ma'arij 70-40. Surah 70. Surah apa tadi, bang? Marid. Apa surah? Ya, Al-Ma'arij ya bang. Surah 70 lah biar benar. Di sini hujan deras bang, suara nggak jelas sekali. Surah 70 pasal 40 ya. Coba dibaca, bang, dibaca. Ya. Saya baca. Dibaca, bang. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh kami benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi siapakah aku di sini, Bang? Karena di dalam kalimat berikutnya di situ ada kata kami. Pertanyaannya? Di sini kan dua ini, satu aku, satu kami. Apakah aku dan kami ini sama gitu? Sama. Jadi kenapa bisa dua yang dibuat dalam satu ayat, dalam satu pasal ini? Jadi satu aku, satu kami. Berarti aku di sini Allah juga, kami juga Allah. Ya, sama. Itu bentuk penegasan itu.
ketika mengatakan aku itu bentuk penegasan, Bang. Itu saja jawabannya, simple. Tidak ada permasalahan di situ sebenarnya. Berarti Al-Quran ini nggak konsisten ya, Bang? Gini. Saya Bang, tambahin coba ya. dibaca lagi, Bang. Saya tambahin Surat ya. Al-Ma'arij 70 berapa nih? 70 40 kan? Coba dibaca betul-betul, Bang. Oke, saya tambahin ya, Bang ya. Biar dibaca lebih. Ya udah baca dulu, Bang. Baca dulu. Silakan. Mana dia di? Tadi dia baca Kemute itu, Bang, kemute tadi itu, Bang. Bang. Oh iya. Kemute, baca lagi, Bang. Tadi abang ini baca. Maka aku bersumpah demi Tuhan mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan, dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Terus kenapa? Di sini aku ini Allah kan, Bang? Aku Bersumpah Allah. demi, ya oke. Ya, Bersumpah Allah. demi Tuhan. Tuhan ya kan? Ya. Jadi Tuhan ini siapa? Di Oke. sini kan Allah. Oke, di sini saya Tuhan. jelasin ya. Pasti ada Tuhan yang lain. Saya jelasin ya. Boleh nggak saya jelasin? Silakan. Oke, dengerin. Al-Quran itu dipahami dengan bahasa Arab. Makanya ketika dipahami dengan bahasa Indonesia, itu jadinya begitu. Karena kosakata bahasa Arab itu 13, sekian juta, kosakata bahasa Indonesia di bawah 100.000. Itu yang pertama. Bisa dipahami? Satu ya, satu poin. Poin kedua, Allah kadang-kadang menyebut dirinya dengan aku, Allah kadang-kadang menyebut dirinya dengan kami, Allah kadang-kadang juga menyebut dirinya dengan dia. Itu namanya perubahan dhamir. Itu ada di ilmu bahasa Arab, sastra Arab. Ilmu sastra Arab itu ada di kitab tunggu. Di kitab apa ya? Saya lupa itu Jawahirul Maknun. Babnya namanya iltifat. Nah, kalau abang memang memahami bahasa Arab, silakan dipahami. Itu ada yang namanya perubahan dhamir. Allah menyebut dirinya dengan aku, boleh? Bisa. Allah menyebut dirinya dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit, bisa. Allah menyebut dirinya dengan kami, bisa. Itu namanya perubahan dhamir. Nah, kira-kira pertanyaan saya, abang paham nggak apa itu dhamir? Oh, saya nggak ngerti kalau masalah Ya dhamir. sudah, oke. Perubahan kata ganti, paham? Oke. Nah, di dalam ilmu, di dalam sastra Arab, ilmu sastra, ya kan? Sastra Arab itu sangat apa ya, umum diberlakukan di kebudayaan Arab. Sangat umum sekali ini, hal ini. Makanya kenapa orang kafir di Arab itu nggak ada yang bingung dengan ayat ini, nggak ada yang bingung karena mereka paham. Nah, yang bingung ini orang-orang kafir yang di luar Arab, terutama di Indonesia, yang ketika dia memahami Al-Quran menggunakan terjemahan Al-Quran, saya pastikan terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Bisa dipahami, Bang, kebenaran? Ya, saya ambil dapat poinnya. Artinya terjemahan ini salah ya kalau menurut bahasa Arabnya ya. Loh. Tidak bisa. Terjemahan Al-Quran Ya, bukan karena Al-Quran. begini. Kok salah gimana sih? Iya, terjemahannya ini nggak sesuai dengan bahasa Arabnya. Kan itu. Tidak ada bahasa Indonesia yang mampu mewakili kata tersebut. Maka untuk mengambil satu kata itu yang paling mendekati, itulah yang diambil. Jadi kosakata dalam bahasa Indonesia itu tidak mampu mengungguli kosakata yang ada dalam bahasa Arab. Jadi seperti itu kesimpulannya. Jadi aku di sini tuh mempertegas bahwa aku itu kata mempertegas bahwa inilah aku. Begitu, sementara kami itu kebesarannya.
Kalau dia itu ayat-ayat yang diperuntukkan untuk ya ayuhan nas, wahai manusia, kan begitu, seperti itu. Jadi ayat-ayayat yang menunjukkan untuk Muhammad menyampaikan kepada umat bahwa kalimat kata selalu ada dipakai kata dia. Tapi untuk mewakili kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab itu tidak cukup. Betul. Dalam kosakata bahasa Indonesia itu. Betul. Betul, Bang. Andai kata ada kata yang lebih mulia daripada kami dalam bahasa Indonesia, pasti kita menggunakan itu. Tapi nggak ada kata yang lebih bagus dari itu, nggak ada. Ya cuman kami itu. Kami itu adalah plural of majesty. Plural majesty itu bukan bermaksud jamak, bukan. Plural of majesty adalah jamak keagungan, artinya satu, tapi menerangkan bahwasanya dirinya itu adalah satu. Dan itu diserap oleh bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau nggak percaya silakan buka KBBI, ketik kami. Di situ ada dua makna. Yang salah satunya maknanya berbunyi bahwasanya kami itu dinisbatkan kepada orang besar atau raja. Jika raja atau manusia saja bisa menggunakan kata kami, apalagi Tuhan saya, gitu loh. Paham? Paham, Bang? Oke, paham. Nah, begitu. Ya, tapi begini, Bang. Tapi kenapa itu nggak kami aja digunakan di situ dari awal? Istilahnya kan di situ aku, terus nggak bisa dong, nggak bisa dirubah-rubah dong. Kan Al-Quran ini nggak boleh dirubah-rubah. Ya begini ya begini. Tapi orang Arab tuh paham udah. Jadi gini ya, fala maka uksimu, aku bersumpah birobbi, dengan Tuhan atau kelawan Rob, kelawan Tuhan, al-masyariki timur, wal maghribi barat dan barat, inna sesungguhnya kami, laqadirun sungguh maha kuasa. Begitu. Oke, tetapi di situ aku bersumpah demi Tuhan. Jadi Ya. artinya berarti Allah itu bersumpah dengan dirinya sendiri, demi dirinya sendiri. Oh, begitu ya. Iya. Gimana? Biasanya kan kalau kita lihat, kalau saya bersumpah demi Tuhan, kan begitu. Nah, itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu? Barusan itu. Indonesia, bahasa Indonesia. Indonesia. Yang saya sebut bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Yang Anda sebut tadi bahasa Indonesia kan? Aku bersumpah demi. Loh, inna laqadirun ini apa ini? Bahasa apa ini? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Sekarang saya mau tanya, Al-Quran bahasa aslinya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Arab. Bahasa Arab. Jika bahasa Arab Al-Quran, maka layaknya dipahami dengan linguistik bahasa Arab atau dipahami dengan linguistik bahasa Indonesia? Oke, berarti orang-orang yang nggak mengerti bahasa Arab sebenarnya nggak bisa membaca Al-Quran ya, Bang? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Jadi karena Anda utarakan tadi bahwa ketika diterjemahkan dari Arab ke Indonesia, bahasa Indonesia nggak mampu atau kosakatanya sangat Kan minim. kita kan punya ustadz, Bang, yang bisa menerangkan ini. Ustadznya bisa bahasa Arab. Jadi kita diberitahu oleh ustadznya. Iya, oke. Nah, kan Tetapi gitu, simple. ketika mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesianya nggak memadai untuk memperjemahkan yang dari bahasa Arab. Ya memang. Jadi artinya Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya terserah Harusnya- Anda. Anda kalau mau pengen gitu ya udah kita ikutin. Ya udah gitu aja, gimana? Ya, itu satu kesimpulannya, Bang. Ya Di udah dalam nggak bahasa apa-apa. Arab itu- Intinya Anda puas. Itulah pentingnya. Ini kan diskusi. Nah, kalau Jadi- diskusi, abang nggak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Baca Arab, abang nggak paham ilmu nahwu, saya sedikit sekali paham ilmu nahwu daripada saudara-saudara Muslim saya. Pertanyaan saya, yang harus dipercaya itu abang atau saya? Kalau soal bahasa Arab ya abang lah. Nah, ya Kalau saya sudah, nggak- ya sudah selesai. Iya. Ya tapi sudah. ada kesimpulan yang saya ambil tadi dari Ya sudah. abang kan gitu maksudnya. Iya, karena abang memahami Al-Quran ini dengan terjemahan bahasa Indonesia, nggak bisa.
Iya, karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Nah, itulah kenapa kita umat Islam itu ada yang namanya pelajaran bahasa Arab. Harus itu umat Islam tuh harus bisa baca Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab. Kalau kita sholat menggunakan bahasa Arab, nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Nggak boleh. Harus Bismillah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Harus bahasa Arab. Begitu saudara. Berarti saya nggak bisa dong baca Al-Quran dari terjemahan. Kalau dipahami secara letterlek dengan karena terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Nah, Bukan Al-Quran. bukan Al-Quran. Tetapi berarti artinya sama kan? Atau berbeda ketika saya baca terjemahan? Bahasa Indonesia berusaha mendekati bahasa asli. betul. Jadi seperti itu, Bang. Jadi contoh beginilah. Kenapa di dalam kalimat la ilaha illallah tidak menggunakan kalimat ma ilaha illallah? Itu kan la sama ma, pemahamannya sama, artinya sama-sama tidak ada. Tapi kenapa tidak menggunakan kata ma ilaha illallah? Kan di situ jelas sekali. Ma itu berarti tidak ada. Misalnya begini, kalau ketika saya tanya Bang kebenaran punya uang tidak? Bang kebenaran mengatakan ma, berarti tidak ada. Tapi di rumah ada. Itu intinya. Tapi ketika Bang kebenaran mengatakan la, berarti tidak ada sama sekali. Seperti itu. Jadi di sini kata la sama ma itu hampir sama tapi berbeda makna. Ketika menggunakan kata la ilaha illallah berarti tidak ada duanya sama sekali, tidak ada sama sekali selain Allah. Nah, itu pengertiannya, Bang. Makanya bahasa Arab itu benar-benar harus dipahami secara betul. Jadi bukan sekedar. Jadi kalimat untuk mendekati itu apa? Kata-kata tidak ada. Padahal pengertiannya kan berbeda. Tidak ada Tuhan selain Allah dengan tidak ada uang di kantong saya. Kan berbeda. Ketika Anda mengatakan tidak ada uang di kantong saya, tentu mengatakan ma. Tapi ketika Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tentu mengatakan la. Itu di situ untuk untuk mempelajari bahasa Arab itu banyak ilmu-ilmu yang harus dipahami, Bang. Seperti itu, Bang, kebenaran. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ini jangan-jangan Ustadz yang ada di YouTube itu ya, Bang Moa ini. Siapa namanya? Ustadz siapa ya? Aku lupa ini. Hah? Bukan. Lain. Mirip banget suaranya, Ya, Masya Allah. kita sambut dulu host. Kita sambut ya. Ada orang Kang susah. Chan. Assalamualaikum Kang Chan. Selamat malam, Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum. Boleh, tapi menarik ya. Boleh nggak saya ikut komentar? Boleh, boleh Kang Chan. Sebentar, saya sapa dulu ya. Orang susah ini dari Islam atau dari bukan Islam? Katolik, Bang. Katolik. Oke, Bagus. baik. Lanjut, silakan teman-teman Baik, sekalian. sekali. Saya izin Lanjut. mute. Nah, saya izin mute. Silakan teman-teman berdiskusi dengan teman-teman Kristen yang ada di sini. Silakan, Afwan. Ya, jadi barusan diskusi yang bagus ya. Apa namanya? Menarik itu. Apa ini cuma tanya saja. Boleh. Boleh izin saya dulu sedikit ya, Bang ya. Bang ya, Bang orang susah ya, di mute dulu ya. Jadi barusan diskusi yang bagus sedikit. Jadi ada satu teks di depan mata kita berbahasa Arab, lalu ada terjemah. Nah, teman-teman Kristen bertanya itu, lalu teman-teman Muslim merespon. Oh, ini adalah Al-Quran, bahasa Arab punya style sendiri. Nah, maksud dari apa yang dikatakan di dalam teks itu harus didukung dengan dibalikan lagi kepada style bahasa Arab itu, gramatika bahasa Arab, tata cara bahasa Arab. Nah, teman-teman Kristen, saya nggak bisa dong, karena saya kan ikut terjemah gitu. Saya pakai bahasa Indonesia. Kita bisa mengerti. Teman-teman Kristen berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, menurut teman-teman Kristen. Bagus itu. Jadi kita punya patokan. Dan teman-teman Muslim pun benar itu, bahwa bahasa Arab dia punya gaya sendiri, sehingga apabila teman-teman Kristen tidak bertanya, bisa jadi mungkin khilaf atau apa, ada miss ya. Nah, tapi kita coba gunakan standar teman-teman Kristen gitu. Pakai bahasa Indonesia yang benar. Boleh nggak saya tanya begini ke teman-teman Kristen? Dengan berbahasa Indonesia yang benar. Ketika Anda membaca satu teks di dalam Yohanes 17 nomor 3, itu adalah diskusi atau curhat Yesus langsung secara intim dengan Bapaknya, tanpa ada intervensi Romawi, tanpa ada intervensi Yahudi, tanpa ada intervensi lingkungan sekitar yang blasphemy. Nah, Yesus mengatakan
mereka mengenal engkau. Keluar dari mulut Yesus, kita lihat di mana orang pertama, mana orang kata ganti orang kedua, mana kata ganti orang ketiga. Kita berbahasa Indonesia yang benar ya. Kata Yesus keluar dari mulut Yesus, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan teman-teman Kristen dengan berbahasa Indonesia yang benar, siapakah satunya Allah yang benar menurut Yesus? Silakan. Silakan Pak, kebenaran silakan. Allah satu-satunya yang benar itu Yehohave atau Yahweh. Ya. Oke. Kalau ada Allah yang lain selain Yod-Heh-Vav-He, apakah itu Allah yang benar atau Allah yang salah? Allah yang salah. Bagus. Apakah Yesus itu Allah? Ya Allah. Bagus. Jadi siapa yang salah? Yesus atau kabar Yod-Heh-Vav-He? Tidak ada yang salah. Apa arti Karena satu-satunya dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Satu-satunya itu apa artinya? Tunggal. Kalau satu-satunya berarti ada yang lain atau tidak? Tidak ada. Oke. Cuma satu. Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He gitu. Iya, betul. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yod-Heh-Vav-He mati juga. Kita harus jelaskan dulu pengertian kematian ya Bang. Ketika Kematian Yesus itu mati di kayu salib, ketika Yesus berlepas antara ruh dengan raganya di kayu salib, apakah Yod-Heh-Vav-He juga melepaskan ruh dan raganya di kayu salib? Iya. Maksud saya begini. Raga Yod-Heh-Vav-He seperti apa saya tanya? Kematian Yod-Heh-Vav-He hanyalah jasmani atau putusnya hubungan daging dengan roh. Sementara kematian di dalam Alkitab itu ada 3. Ya. Saya tidak tanya itu. Yesus, ada proses di dalam diri Yesus, dia melepaskan roh dengan berlepas antara roh dengan jasadnya. Apakah Yod-Heh-Vav-He juga apakah Yod-Heh-Vav-He juga mengalami hal yang sama, melepaskan roh dengan jasadnya? Dari jasadnya maksudnya? Iya. Oh, betul. Sekarang saya tanya, jasad Yod-Heh-Vav-He seperti apa? Jasad Yesus kita tahu, ya. Dia yang dielus-elus oleh Maria Magdalena. Sekarang jasad Yod-Heh-Vav-He yang mana? Tapi saya jelaskan tadi sama Kang Chan bahwa Yod-Heh-Vav-He dengan Yesus adalah sama. Lalu kenapa Yesus punya jasad, Yod-Heh-Vav-He tidak punya jasad? Ya udah, saya jelaskan. Coba Anda pikirkan apa yang saya katakan ya. Yod-Heh-Vav-He dan Yesus adalah sama. Jadi jasad Yesus itu adalah jasad Yod-Heh-Vav-He. Mantap. Berarti dunia ini pernah tidak punya Tuhan selama 3 hari, betul? Tidak. Tunggu, sabar. Tunggu sabar. Mohon maaf, Kang Chan, saya potong sebentar ya. Bang Predator, aku titip dulu bentar komalnya. Aku mau sholat Isya ya. Lanjut ya. Siap kan. Oke, lanjut Kang Chan. Silakan Kang Chan. Oke. Nah, saya tidak terlalu berlama-lama di situ ya supaya diskusinya berbagi juga. Lihat bagaimana bahasa Indonesia yang ingin distandarkan teman-teman Kristen kacau sendiri gitu. Satu-satunya adalah berarti tidak ada yang lain. Ketika Yesus mengatakan engkaulah satu-satunya, engkau itu kata ganti orang kedua. Kalau kita harus jelaskan, masa kita harus kursus bahasa Indonesia lagi? Dari mulut Yesus keluar kata engkau, bukan aku. Kalau Anda masukkan Yod-Heh-Vav-He adalah Yesus, itu teologi sudah masuk. Bahasa Indonesia Anda kacau jadinya. Begini, Bang. Jadi jangan bertanya yang aneh. Jangan bertanya-tanya dengan standar yang Anda tidak bisa pegang standar itu sendiri gitu. Begini, ketika Anda menjelaskan Al-Quran, saya terima. Artinya begini, aku bersumpah demi Tuhan. Kalau secara bahasa Indonesia, itu ada 2 Tuhan. Karena Anda menjelaskan ini begini dalam Arab, oke, saya terima. Di dalam konteks Alkitab, seperti yang saya jelaskan ini. Kalau Anda harus, Anda memaksa saya untuk mengungkapkannya dalam bahasa di luar Alkitab, saya nggak bisa terus terang gitu. Oke, ini bukan bahasa Quran, dengerin. Ini bukan bahasa Quran, ini bahasa Indonesia. Bahasa Kang Chan. Santai. Ini bahasa Kang Chan. Saya bilang begini. Kang Chan bilang begini. Saya bersumpah atas nama Kang Chan. Ada berapa Kang Chan di situ? 2. Perhatikan kata-katanya. Saya bersumpah atas nama Kang Chan. Ada berapa Kang Chan di situ? 2. Kang Chan yang saya Pak. siapa? Satu yang saya siapa? Bernama Saya tanya. Satu lagi Kang Chan yang lain. Pengertian saya begitu. Saya itu nama gitu. Menurut Anda yang saya itu nama gitu?
Ya, bukan. Saya itu adalah pribadi yang lain, dan Kang Chan mungkin nama yang lain begitu. Saya ulang ya, saya ulang dengerin. Ini yang bicara Kang Chan nih. Lihat di depan Anda di tengah nih Kang Chan. Yang biru, yang ganteng ini. Lebih ganteng dari Pak Ardi. Dengerin. Saya bersumpah atas nama Kang Chan. Saya tanya dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada berapa Kang Chan di situ? Begini. Kalau Begini kita lagi. bersumpah, tidak pernah saya dengar Tidak bersumpah ada atas konsep nama. sumpah, ini masalah statement. Nanti saya jelaskan masalah sumpah. Konsep sumpah. Masalah Allah Kita bersumpah harus itu saya jelaskan. konsep semua. Nggak Saya bisa katakan, suka-suka santai. gitu. Saya katakan, saya bersumpah Santai, atas nama saya Kang santai Chan. saja. Jawab dengan jujur. Ada berapa Kang Chan di situ? 2, karena saya nggak pernah melihat konsep sumpah Oke. atas dirinya sendiri. Oke, saya yang pertama siapa itu di situ? Saya itu adalah pribadi yang lain yang tidak disebutkan namanya. Oke, dilewat saja. Ini kayaknya orangnya dia mengajukan diskusi dengan standar bahasa Indonesia dia jelek gitu, buruk gitu. Nah, inilah dia kata Yesus di dalam Matius 9 nomor 3, orang yang blasfemi itu orang jahat karena dia hati otaknya sendiri gitu. Saya jelaskan ya. Sumpah itu dia harus dinisbatkan kepada yang paling tertinggi. Itu sumpah itu, otoritas paling tertinggi. Saya bersumpah atas nama matahari. Nggak boleh, karena ada yang lebih tinggi dari matahari. Artinya harus yang lebih tinggi. Kang Chan bersumpah dengan nama Allah. Allah lah yang paling tinggi. Itu poinnya. Tapi bagaimana ketika Allah bersumpah? Masalah kenapa Allah bersumpah urusan lainnya. Lalu bagaimana dengan Allah bersumpah? Kan dia yang maha tinggi. Makanya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah itu punya otoritas dia bisa bersumpah dengan dirinya sendiri, dia bisa bersumpah dengan makhluknya. Makanya dia posisinya di otoritas yang paling tinggi. Ketika Allah bersumpah demi Tuhan Masyrik, Tuhan Timur dan Tuhan Barat, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Itu gaya bahasa. Begitu. Allah bersumpah dengan makhluknya, wasama iwat tarik, demi langit dan demi gugusan bintang gitu. Bersumpah atas nama ciptaannya itu karena dia otoritas paling tinggi. Dapat poinnya? Nah, itu dia. Nah, itu gaya bahasa gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, bahasa Indonesia itu dipakai, bukan dinafikan. Ketika Yesus mengatakan dari mulut Yesus sendiri, mengenal engkau artinya bukan Yesus. Engkau itu artinya di luar Yesus, yaitu yang sedang diajak bicara. Curhatan Yesus saat itu, saat berdua itu, hubungan intim dengan Tuhannya. Yesus mengatakan, mereka mengenal engkau, Tuhanku, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus dirinya tuh, yang kau utus. Begitu. Tepuk tangan dong. Nggak ada yang tepuk tangan deh. Silakan. Lanjut Kak. Silakan. Jadi gini ya, saya tambahin sedikit ya, izin ya. Kalau perspektif kita subjektif gitu. Iya, Kang Chan kan Muslim, kamu punya pandangan sendiri dong, kita begitu. Teman-teman Kristen kan sudah pada dogma sendiri, kayak subjektif itu. Ya udah, kita kalibrasi dengan tokoh yang bersangkutan. Matius 9 nomor 3 dan nomor 4. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ketika Yesus mengatakan bahwa dosamu telah apenai, dosamu telah tiada, disingkirkan, yang kalian terjemahkannya diampuni, itu keliru. Nah, lalu ahli-ahli Taurat yang ada di sampingnya mikir tuh di kepalanya tuh, ini orang sedang blasfemi gitu, menyamakan dirinya dengan Allah, menyebut dirinya Allah, anak Allah, menyamakan dirinya sesuatu dengan yang ilahi gitu. Blasfemi itu seperti itu contohnya dia. Bahkan kalau kita kasih surplus gitu, masukkan seluruh dalil kalian terkait dengan Yesus adalah Tuhan, masukkan di situ. Lalu dipikirkan oleh orang Yahudi itu, apa respon Yesus? Nah, inilah yang jadi kalibrasi. Yesus mengatakan, "Jangan, kenapa kamu memikirkan hal jahat?" Itu teksnya bilang begitu. Apa yang ada di pikiran orang Yahudi itu yang mengatakan ia menyamakan dirinya dengan Allah, ia anak Allah, dan seterusnya yang namanya blasfemi. Kata Yesus itu hal jahat. Jadi kita bayangkan kalau Yesus dikasih iPhone, buka akun TikTok, naik ke sini, Yesus tahu apa yang ada di pikiran teman-teman Kristen. Lalu kalian di-kick oleh Yesus. Kalian jahat, kata Yesus itu.
Langsung kasih dalam alert peringatan nih, orang-orang ini jahat kata Yesus. Begitu Matius 9 nomor 3 dan nomor 4. Silakan. Dasarnya Anda mengatakan bahwa kami jahat di mata Yesus apa? Kan gitu. Kalau berdasarkan Matius 9 nomor 3 dan nomor Matius pasal 9 nomor 3 dan nomor 4. Dan lihatlah beberapa ahli Taurat berbicara di antara mereka sendiri. Orang ini menghujat. Dan Yesus setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Karena dia menuduh menghujat Allah. Jadi kan wajar Apa ini. menghujat? Jadi, Apa menghujat Allah itu apa? Yesus bilang kenapa Yesua di kata buruk sini- terhadap Allah atau apa? Karena apa Yesua di sini dituduh menghujat Allah? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, dengan Tuhan. Bagus. Di dalam benak Yahudi bahwa ia dituduh, orang Yahudi menuduh Yesus menyamakan diri dengan Allah. Bila saya kasih konteks ya, bila Yesus itu Allah dan ada dalam pemahaman Yesus bahwa dia Allah, apakah dia akan bilang jahat? Itu belum dikeluarkan ucapannya dari orang Yahudi, masih di pikiran. Tetapi apa respon Yesus? Nanya nggak bang? Tapi apa respon Yesus? Dia bilang apa yang dipikirkan kamu itu jahat gitu. Ya, justru dengan Yesus mengatakan, kenapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Karena orang ini mengatakan dia menghujat, padahal dia Allah. Jadi itu Stop di adalah situ sebuah dulu. kejahatan. Kenapa kamu memikirkan hal yang jahat? Nah, apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu? Nah, gitu betul. Dia menuduh Yesus sebagai Karena Yesus sebagai Yesus menghujat Allah. aduh. Dengarkan dulu coba dibaca ulang dulu Pak, per kalimat Pak. Baru secara betul. Jadi kita memahami ini karena begini. Ini kan bahasa Indonesia, saya rasa bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Jadi di per kalimat per kata-katanya dipahami dulu di situ. Ini Baru kita bisa tahu kenapa sampai orang Yahudi itu memikirkan hal yang jahat menurut Yesus loh. Ya. Gitu. Oke. Ini kita lihat di pasal 2 ya, di ayat 2. Dan lihatlah, mereka membawa kepadanya seorang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Dan Yesua setelah melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, teguhkanlah hatimu, nak, kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu. Jadi kenapa orang ahli kitab di sini menuduh dia menghujat? Karena dia mengampuni dosa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Orang Jadi mengampuni dosa jahat gitu. Jadi mengampuni dosa jahat gitu. mengampuni dosa hanya dapat dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan. Makanya orang Yahudi di sini menuduh Yesus menghujat Tuhan karena dia melakukan hal yang dilakukan Tuhan. Jadi ayat ini sebenarnya meneguhkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan Itu jahat kata Yesus. Belum kapok kamu kebenaran. Belum kapok kamu kebenaran. Ya. Lanjut. Ya, jadi gini, blasphemy itu dia menghujat Allah dengan terjemah kita. Apa artinya? Mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Tuhan dalam perspektif Yahudi. Menyamakan dirinya dengan Tuhan, menganggap anak Tuhan, dan seterusnya. Kata ahli Taurat itu, ia menghujat Allah, ia blasphemy, ia menyamakan dirinya dengan Allah di dalam kepala orang ahli Taurat itu. Tapi Yesus yang nabi yang mulia, utusan yang mulia itu yang memiliki mukjizat, dia mengetahui apa yang dipikiran mereka. Kata Yesus, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat? Saya kasih contoh begini. Hati itu kita anggap bejana atau ember. Yesus sedang berkomentar terhadap apa yang ada di ember itu. Mengapa kamu memikirkan hal yang jahat? Hati di dalam hatimu, di dalam ember hatimu gitu. Apa yang ada di dalam ember hati para ahli Taurat itu? Ia menuduh ia menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itu jahat itu.
Seterang itu Yesus mengindikasikan bahwa kalian yang dalam pikiran kalian menganggap Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Yesus adalah anak dan lain-lain, menghujat Allah, dan itu adalah jahat, kata Yesus. No. Itu bahasa Bukan Indonesia begitu. yang baik dan benar. Itu yang Anda nggak pahami. Jadi yang perlu Anda dalami di sini, kenapa ahli-ahli kitab itu menuduh Yesus menghujat Allah? Itu fakta. Itu Saya apanya? tambahkan, Itu bahkan tadi saya tambahkan, saya surpluskan. Jangan hanya menyembuhkan orang lumpuh, jangan hanya menembus dosa. Saya tambahkan teksnya di situ. Yesus Tuhan, Yesus harus disembah. Saya tambahkan semua alasan kumpulkan di situ. Setelah alasan semua dikumpulkan di situ, ahli Taurat yang melihat itu berpikir dalam kepalanya, iya, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, apa yang poinnya adalah setelah ahli Taurat yang melihat semua mukjizat Yesus Allah, Yesus dan lain-lain, lalu Yesus merespon itu, kamu memikirkan hal jahat di dalam hatimu, itu jahat, kayak begitu. Itu kata Yesus, bukan kata Kangcan. Makanya kalian diusir ketika mengabari, ya Lord, ya kurios. Kata Yesus, bukan. Anda ini salah. Anda nggak bisa memahami bahasa Indonesia. Nggak bisa. Sebenarnya begini, orang ini menghujat. Di sini orang lumpuh ini belum sembuh. Tetapi karena Yesus mengatakan dosa-dosamu telah diampuni, itulah dasar orang ahli-ahli kitab ini berbicara Yesus menghujat Allah. Karena Yesus melakukan sesuatu yang dilakukan Allah. Anda nggak bisa membohongi itu. Anda nggak bisa menarasikan yang lain. Karena di sini faktanya orang itu belum sembuh, belum ada mujizat. Kalau orang normal nih, gini, orang di sana kalau ada orang yang berbicara blasphemy, mengatakan dirinya Allah, mengatakan dirinya Allah, keluar tuh orang tahu kalau dia ngucapin itu gitu, dia menganggap itu zohir maksudnya. Dia langsung kena Satpol PP di sana dulu itu. Tapi ini ahli Taurat, dia berpikir di dalam hatinya tuh. Berpikir di dalam hati, teksnya bilang begitu. Belum diucap, santai Anda santai. Belum diucapkan oleh ahli Taurat itu. Satpol PP nggak tahu itu kalau ada ucapan itu dalam waktu itu. Harusnya kalau orang normal saat itu belum diucapkan dan Yesus harus mengetahui apa yang dalam pikirannya, harusnya Yesus membenarkan kalau dia benar-benar Allah, kalau dia sama-sama dengan Allah. Faktanya adalah dia mengatakan itu hal jahat, itu faktanya. Justru jadi, kalau Yesus memang menyakitkan Tuhan Anda yang selama ini Anda anggap Allah, saat nanti bertemu Anda akan di-kick itu dari komal, kata Yesus. Alert, kata Yesus, ini orang jahat, turunin aja gitu. Gitu kata Yesus. Silakan yang lain ya. Anda nggak pernah menjawab pertanyaan saya. Kenapa Yesus di sini dituduh menghujat Allah? Karena dia mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu telah diampuni. Anda mengelak. Jadi Anda itu redaksi itu mengampuni dosa. Itu pertanyaannya yang harus Anda jawab. Anda terus mengelak dari poin ini karena di sini Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dan mengampuni dosa itu tidak ada satu nabi, satu siapapun selain Tuhan tidak bisa mengampuni dosa. Itu fakta di dalam perikop yang Anda bawa ini, ayat yang Anda bawa ini. Oke, kebenaran saya mau tanya ya. Ada orang menyembah robot, dan ada orang menyembah pohon. Menurut kamu itu benar atau salah? Itu kan nggak perlu Anda tanya-tanya lagi. Itu kan udah salah, udah pasti kan. Oke, salah. Kenapa kok salah? Anda tahu sendirilah. Sebenarnya itu pertanyaan yang perlu dijawab. Apa cuma karena ciptaan? Ya, betul. Anda tahu kan? Betul. Sekarang kebenaran. Kamu menyembah Yesus ciptaan, apakah salah? Yesus dasarnya di mana Anda lihat di Alkitab bahwa Yesus ciptaan? Coba Anda kemukakan. Oke, kalau saya buktikan bahwa Yesus adalah ciptaan di dalam Alkitabmu sendiri, apakah kamu mau mengakui bahwa kamu salah? Ya, oke, silahkan. Penyembah pohon? Ya, silahkan. Coba dibaca 1 Korinttus ayat 15. Itu malah di
awal-awal itu keutamaan Kristus. Baca. Oke, 1 Kolose ya. Ya, Berarti Anda mengakui bahwa Paulus bukan nabi palsu ya? Itu konsekuensinya kan? Berarti begitu ya? Berarti Anda mengakui bahwa Tar, tes kebenaran. Noise sekali kamu. Kamu di mana? Lagi di pesawat atau di helikopter? Permisi, boleh nggak dikondisikan dulu Bapak jangan kebenaran? di framing. Coba baca dulu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Siapa ini? Kebenaran? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ini ke siapa ini? Jawab. Buka dulu mute-nya, Bang, Saya kebenaran. hafal ini, Tangting. di sini noise sekali, makanya saya nggak buka. Jawab dulu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Itu merujuk ke siapa? Oke, kalau saya berapa tadi? Biar saya buka. 1:15. Kalau 1:15. Dengerin, saya hafal, gak usah kamu buka. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Itu merujuk ke siapa? Dia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan. Anda lihat pasal 2-nya. Jadi artinya di sini ini nggak bisa Anda artikan secara letter nggak bisa artikan. Artinya yang sulung di sini apa? Sulung. Artinya dialah awal dari segala ciptaan. Kamu sekolah nggak? Kamu ngerti bahasa? Justru saya menerangkan kepada Anda. Sulung itu artinya apa? Kita bahas kata per kata. Sulung artinya apa? Sulung yang pertama. Yang pertama, oke. Jadi dia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Benar. Okay. Jadi saya perjelas ya. Ia, Yesus adalah yang paling utama. Coba Bapak kebenaran. Sebentar. Ini deh, maksudnya yang noise itu, maksudnya yang minoritas itu cukup ininya aja gitu loh, ajarannya aja, nggak perlu suaranya. Jadi saya perjelas ya. Yesus adalah yang paling utama dari segala yang diciptakan, Dor. Yesus adalah yang paling utama dari segala yang diciptakan, Dor. Saya baca ILT 3. Anda baca LAI. Yesus adalah yang paling utama dari segala yang diciptakan. Masuk diciptakan Yesus ini. Enggak ada di situ. Jangan bilang. Dia adalah dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Dia adalah gambar Allah yang tidak Tuhan yang tidak kelihatan. Udah jelas. Di ayat pertama, di kalimat pertama. Siapa itu? Yesus? Yesus bukan itu. Iya, Yesus. Mana Anda bilang dia adalah ciptaan? Di ayat saya perjelas. Jangan Anda. Yesus adalah yang paling utama dari segala yang diciptakan. Yesus adalah yang paling utama atau yang terbaik dari segala yang diciptakan. Dia yang paling utama, walaupun baik, walaupun dia, tetapi dia diciptakan. Coba saya. Pahit memang kebenaran. Oke. Izinkan saya mengambil kesimpulan ya. Kenapa Bang Mua? Enggak, pertama narasi yang dibawakan oleh Bang Bagus ini tentang Yesus ini hanyalah sebagai utusan dan tidak ada ranah kebenaran di situ. Dan Bapak kebenaran ini belum saya temukan membantah atau menyanggah argumentasi yang dibawakan oleh Pak Bagus Fitrianto 669. Gitu loh, Bapak ketika ingin menyanggah, ketika Bapak ingin
membantah argumentasi yang dibawakan oleh Pak Bagus tanpa mendasarkan determinasi pertanyaan, dijawab saja. Dijawab, saya akan berikan kesempatan. Karena Bapak noise sekali, kami akan mute. Pak Bagus, saya minta kepada Bapak untuk mute. Kita persilahkan untuk Bapak kebenaran. Tunjukkan, narasi yang dibawakan oleh Pak Bagus itu salah. Jika memang itu salah, bawakan datanya. Nggak perlu Bapak ngomong, ya kamu gini, kamu baca ini, baca itu. Nggak perlu. Bapak bacakan, Bapak bawa. Buktikan kalau Bapak dewasa dalam diskusi. Biar nggak kekanak-kanakan gitu loh Pak. Cukuplah Pak. Suara Bapak udah berantakan, tapi saya berikan sekali lagi kesempatan untuk Bapak menjelaskan. Disanggah ya Pak, disanggah, dibantah dengan argumentasi yang kuat juga, dengan data yang kuat. Jangan cuman udahlah berantakan suaranya, nggak enak didengar ya kan. Asumsi pula, silakan Pak. Oke. Di ayat 15 ini tertulis, dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Artinya, gambar Allah yang tidak kelihatan. Di kalimat pertama, dia menjelaskan bahwa Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan, bukan yang sulung dari segala diciptakan. Dan di ayat 16-nya mendukung bahwa sebab oleh dia segala sesuatu telah diciptakan. Jadi jelas di sini Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik takhta atau para pemegang kekuasaan atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia. Jadi itu jelas bahwa Yesus yang menciptakan segala sesuatu, bertolak belakang dengan yang Anda katakan Yesus diciptakan. Itu terbantahkan, clear. Kalau Anda nggak menerima ya silakan. Ini fakta di Alkitab. Tidak Pak, di ayat itu kan ada yang diterangkan, ada yang menerangkan, dan di ayat selanjutnya itu kan menerangkan. Di situ menerangkan bahwa yang tunggal adalah segala sesuatu yang awal diciptakan. Di situ kan keterangan di situ. Itu menjelaskan ayat sebelumnya. Jadi di situ bukan berarti Yesus sebagai pencipta, justru menerangkan di situ bahwa Yesus itu diciptakan. Begitu Pak, narasinya di situ, pemahamannya di situ. Oke. Gitu. Kita baca ulang ya Bang. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan, bukan diciptakan. Anda jangan tambah awalan di pada segala ciptaan kan. Berarti yang sulung dari segala ciptaan, atau bisa dikatakan yang awal dari segala ciptaan. Nah, kalau narasinya seperti itu berarti memperjelas sudah bahwa ternyata Yesus ini